Shalom. Selamat datang, selamat sore, selamat kita bertemu di tempat ini. Terima kasih kami mengucapkan kepada keluarga tuan rumah Mas Dayat di tempat ini yang sudah membuka rumahnya bagi kami untuk beribadah hari ini. Kiranya apa yang sudah diberikan, disediakan semua menjadi berkat bagi kami dan Tuhan memberkati lebih lagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dari jauh-jauh tempat. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama beribadah. Untuk hari ini kita akan memuji nama Tuhan, pujian, kemudian kita akan share firman Tuhan. Lalu nanti mungkin ada sedikit kata sambutan dari tuan rumah, kami persilahkan. Dan nanti dengan doa penutup. Mari sebelumnya kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian nomor 78 dari lembar pujian. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Kita panggil dia Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang kita sembah. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa
sembah kami Tuhan, dan kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami semuanya, dan kami percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang akan berfirman memperbaharui setiap sudut kehidupan kami Tuhan, dan kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tidak ada di kertas, tapi kita percaya semua sudah hafal. Amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semuanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan apa yang yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang ada. Kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus kita yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat sore hari ini. Kita memuji Tuhan kembali dengan pujian nomor 120. Kau berfirman dan sembuhkan. Apapun yang kita alami saat hari-hari ini, setiap pergumulan kita, setiap permasalahan yang kita hadapi, kita terus percaya Tuhan senantiasa bersama kita, melewati gunung yang tinggi, melewati lembah yang curam. Tuhan menyertai kita. Nomor 120. Kau berfirman. Apapun yang dalam
dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Doa firman Tuhan saya serahkan pada Ibu Harto. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mula pertama saya ucapkan selamat datang dan kita bersama-sama selamat ber-HBS sore ini.
Terima kasih untuk Bapak Dayat dan keluarga yang telah membuka pintu rumahnya untuk kita sekalian dapat bersama-sama berbagi firman Tuhan, ya. Dan kita bisa sharing bersama Bapak Ibu nanti tentang firman Tuhan atau tentang apapun yang mungkin menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian, nanti dapat kita sampaikan, ya. Dan kita pada sore hari ini sudah sampai di 1 Yohanes pasal yang ke-3, ya. Namun demikian kita akan baca kembali 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10, Pak. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 1 Yohanes 3 ayat 10. Monggo. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Ya, terima kasih Pak Iwan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat tema pada sore hari ini adalah anak Allah. Menjadi anak Allah itu merupakan anugerah. Dikatakan dalam perikopnya di pasal 2 ayat 28 itu perikopnya anak-anak Allah. Dan kemudian dilanjutkan sampai pasal 3 ayat 10 dikatakan anak-anak Allah. Kita mungkin seringkali mendengar istilah tentang anak Allah, ya. Kemudian apakah kita menyadari yang pertama tadi dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Satu status yang itu merupakan satu anugerah yang dikatakan tadi di pasal 3, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita kalau melihat orang-orang di sekitar kita, sesama umat percaya,
orang percaya, mau berlatar belakang seperti apapun, dikatakan firman Tuhan kita adalah anak-anak Allah. Nah, kemudian kalau kita baca selanjutnya, ketika kita menyandang status tersebut, maka Tuhan kemudian lewat firman-Nya mengatakan satu tanda lagi bahwa anak-anak Allah itu adalah dikatakan orang yang berbuat kebenaran. Ya. Yang kedua, orang yang mengasihi saudaranya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang dikatakan sebagai anak-anak Allah. Ya, kita menjadi anak-anak Allah itu bukan kemudian kita hanya enak saja, ya, hanya nikmat saja, hanya nyaman saja. Tetapi dikatakan ada konsekuensi dari setiap apa yang menjadi status kita. Misalnya kita menjadi terang, artinya kita tidak berada dalam kegelapan. Jika kita menjadi anak Allah, dikatakan kita berbuat kebenaran dan mengasihi saudara-saudara kita. Ya. Bapak Ibu mungkin bisa bandingkan sekarang kalau lihat TV, ya, sedang ada persidangan kasus. Yang satu anak yang dikatakan penguasa Jaksel, ya, penguasa Jakarta Selatan, ya, punya banyak jejaring, ya, bahkan mungkin sampai di penjara pun mendapat berbagai macam kemudahan katanya, ya, kita tidak tahu pasti. Yang satunya lagi anak seorang tokoh juga yang berpengaruh. Ketika mereka kita lihat dalam persidangan, kita mendapati berbagai macam kebenaran, fakta, ya. Di satu sisi mungkin kita merasa jengkel juga, mangkel, bagaimana seorang anak remaja bisa berbuat seperti itu, mendapat berbagai macam kenyamanan, bahkan sampai di penjara pun mendapat berbagai macam perlakuan yang istimewa, ya. Artinya bahwa ada tokoh yang sangat berpengaruh di belakangnya. Dan kita melihat di sisi lain, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seorang menyandang status anak mungkin dari yang berpengaruh, dari yang berkuasa, seideal-idealnya sebuah hukum, ya, seringkali pasti ada satu perbedaan, ya, seringkali ada perlakuan yang istimewa dan lain sebagainya, ya, walaupun mungkin sudah semua dikatakan sama rata di hadapan hukum dan lain sebagainya, tetapi kita justru melihat kenyataan ternyata ya memang ada bedanya ternyata. Nah, kita melihat Bapak Ibu dari sisi itu bahwa kalau kita sebagai orang percaya dikatakan sebagai anak Allah, ya, anak-anak Allah ini status yang luar biasa. Maka inilah merupakan anugerah, bukan kita mengusahakan, tetapi justru Tuhan yang ingin menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kalau dalam Roma 8 itu dikatakan prosesnya itu dalam istilahnya, kalau kita baca Roma pasal 8, Roma pasal 8 di ayat yang ke-14, mulai. Roma pasal 8 ayat 14. Di Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, terima kasih Bang Iwan. Dikatakan siapa yang disebut anak Allah ini adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Di dalam terjemahan lain, dalam bahasa Inggrisnya, itu ada kita dijadikan anak Allah, istilahnya adopsi, ya Bapak Ibu. Ketika mengambil anak, kemudian dijadikan sebagai anaknya sendiri, proses adopsi. Adopsi ini kalau dalam dunia nyata pun sangat berat, ya, syarat-syaratnya sangat ketat dan lain sebagainya. Nah, kita di dalam Tuhan dijadikan kita yang bukan siapa-siapa ini diadopsi, dijadikan sebagai anak Allah. Artinya
Yang menginginkan kita itu adalah Tuhan sendiri. Yang mengusahakan itu adalah Tuhan sendiri. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebenaran kita, tetapi Tuhan sendiri yang mau datang, tersalib bagi kita, kita dikatakan ditebus, kemudian menjadi miliknya sendiri, diadopsi menjadi anak Allah, anak-anaknya. Maka dikatakan di sini tandanya yaitu semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, istilah anak Allah ini sebenarnya dari perjanjian lama pun ada istilah ini. Ya, kita melihat coba dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ya, Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ya, makasih Pak Iwan. Kita melihat istilah anak Allah juga disebutkan di Kejadian pasal 6 ini. Ada berbagai macam penafsiran, ya. Ada yang mengatakan ini adalah malaikat-malaikat, ya. Ada yang mengatakan ini adalah keturunan dari Set, ya, anak ketiga Adam dan Hawa, Kain, Habil, Set, ya. Nah, kita melihat di sini istilahnya anak-anak Allah. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ya, ini Bapak Ibu menunjukkan satu kebebasan dalam zaman itu, di mana bisa mengambil siapa saja. Sehingga kemudian ketika Tuhan melihat itu, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Umurnya dikatakan akan 120 tahun saja. Ya, Bapak Ibu kalau baca di pasal-pasal sebelumnya, ada manusia tertua. Ya, manusia tertua. Siapa Pak Iwan? Ya. Metusalah. Ya. Keluar salah ya, Metu salah ya. Metu salah itu tertua ya, kalau tidak salah umurnya 969 tahun. Ya, karena dosa dan pengaruh dosa lain sebagainya diturunkan sama Tuhan. Sekarang 120 tahun saja. 120 tahun saja. Tapi dikatakan tetap ada dosa di mana-mana, merajalela. Kemudian Bapak Ibu kalau baca di Mazmur pasal 90, dikatakan umur manusia itu hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Nah, kita lihat Bapak Ibu degradasi ya, istilahnya turun. Terus dulu yang dikatakan kekal, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian 900 tahun, 800 tahun sudah biasa sama. Kemudian 120 tahun, kemudian 70-80 tahun. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat Kejadian pasal 6 ini ada dikatakan anak-anak Allah yang sekehendak hatinya sendiri, semau sendiri, ya. Dia tidak mempedulikan Tuhan. Bahkan dikatakan pada waktu itu ketika anak-anak Allah, keturunan ilahi bersatu dengan anak-anak manusia, yang dilahirkan adalah keturunan raksasa. Ya, maka cerita-cerita macam ini kemudian juga ada mitos-mitos Yunani ya. Dikatakan semacam ada kisah tentang Hercules, kisah tentang raksasa dan lain sebagainya, yaitu ketika ada dewa memperistri manusia, kemudian anaknya jadi Hercules ya. Ada dewa memperistri manusia, anaknya mungkin jadi yang lain.
Nah ini Bapak Ibu, di Alkitab pun dikatakan ada seperti itu dikatakan. Nah, raksasa-raksasa. Nah, kita melihat ternyata anak-anak Allah itu Bapak Ibu merupakan satu status yang di satu sisi itu hebat, tapi di sisi lain itu tanggung jawab yang besar. Ya, tanggung jawab yang tidak mudah. Karena dikatakan kita perlu mencerminkan gambar dan rupa Allah. Ya, kalau dikatakan dalam Kejadian pasal 1, ya, Kejadian 1 kita baca ayat 26 dan 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Ji. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, terima kasih Pak Yon. Dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, citranya, menurut sifat-sifatnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi siapakah anak Allah itu? Dikatakan mereka yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan sendiri. Artinya mewarisi sifat-sifat Allah, keilahian. Kita mewarisinya lewat apa Bapak Ibu? Dikatakan lewat Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau kita di dalam kehidupan sebagai manusia dikatakan anak itu mewarisi gen, ya, mewarisi gen yang itu salah satunya berasal dari darah orang tua. Ya, ada informasi gen, maka itu terwarisi ke anak. Ya. Nah, kita di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terwarisi gambar dan rupa Allah itu lewat apa? Darah Yesus. Ya, darah Yesus yang menebus setiap kehidupan kita. Maka dikatakan kita terus diproses menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah. Ya, Efesus, kita melihat suratan Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Kita melihat di ayat 11 dan seterusnya. Efesus pasal 2 ayat 11 dan seterusnya. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, kita melihat Bapak Ibu, kita yang dulu jauh, dikatakan di luar Kristus, di luar kewargaan Yahudi, orang Israel, dikatakan oleh darah Kristus kita dijadikan dekat dengan Kristus. Kemudian juga bersama dengan orang-orang Yahudi, orang Israel, dikatakan kita dapat masuk, dapat mendekat kepada Tuhan. Ya, kemudian di ayat 17 dikatakan, Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Kita yang di luar Israel, kemudian dan iya. kemudian dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. ya, yaitu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang kepadanya dikatakan dijanjikan keselamatan, dijanjikan penebusan, tetapi justru ditolak. Ya, justru ditolak. Tetapi kita melihat kita yang jauh, yang di luar Yahudi, kita yang dan mereka yang dekat, orang-orang Israel yang kepadanya dijanjikan berbagai macam keistimewaan, sekarang dijadikan satu. Dikatakan karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa kembali kita menjadi anak Allah itu prosesnya itu seperti apa, yaitu dikatakan bukan kita yang berbuat baik, kita yang berbuat benar, kemudian Tuhan menjadikan kita anak Allah, tapi justru Tuhan sendiri yang mau istilahnya mengadopsi kita, menjadikan kita yang bukan siapa-siapa, dijadikan sebagai anak-anaknya, anak-anak Allah. Ya. Dan dikatakan tandanya apa? Dikatakan setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kemudian apa? Ketika kita dipimpin Roh Allah, dikatakan kita bisa mengasihi sesama, kita bisa berada hidup dalam kebenaran. Ya. Bapak Ibu, tetapi dikatakan menjadi anak Allah itu ternyata tidak mudah. Ya. Bahkan Yesus pun dikatakan dia sebagai anak Allah. Apa yang dialami Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia ditolak oleh orang Yahudi. Dia ditolak. Kemudian setelah ditolak, apa yang terjadi pada Yesus? Dia disalib. Ya. Bukan disalib motor ya, disalib didahului, tetapi disalib, dikorbankan. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Allah pun dikatakan Tuhan sudah memberikan peringatan. Tuhan sudah berikan peringatan. Misalnya ya, kita baca Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayat 1 dan 1 sampai 3. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3. Bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, dikatakan kita jadi pengikut Kristus, anak-anak Tuhan itu malah sebenarnya Tuhan sudah kasih peringatan. Dikatakan semuanya kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ada masanya, ada kalanya, ada saatnya dikatakan kita akan dikucilkan, bahkan ada saatnya orang percaya, setiap orang yang membunuh kamu, murid-murid Tuhan, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Dan mungkin ya kita bisa melihat berita dan lain-lain, memang bisa terjadi demikian. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyandang status anak Allah itu bukan sekedar sebutan, bukan sekedar kita disebut anak Allah, tetapi memang kita anak-anak Allah. Oleh darah Yesus, oleh Roh-Nya yang kudus, dikatakan kita mendapat status anak Allah. Tetapi di sisi lain dikatakan itu tidak mudah. Ya. Di satu sisi ada tanggung jawab kita untuk menjadi anak Allah, menjadi terang. Di sisi lain dikatakan dunia tidak mengenal Tuhan. Dunia ini tidak mengenal. Kita katakan anak Allah, malah dunia ini katakan, wah kamu sesat. Ya. Tetapi dikatakan justru itulah konsekuensi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, beriman pada Tuhan Yesus, dikatakan bukan hanya enaknya saja, bukan hanya berkatnya saja, tetapi justru ada pengucilan, ada perbedaan, ada diskriminasi, dan lain sebagainya. Nah, dikatakan karena tidak mengenal Allah. Jadi maka kalau dikatakan terjadi hal-hal yang demikian, seperti Tuhan Yesus justru dia berdoa apa? Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Itu yang dikerjakan kalau orang tidak mengenal Tuhan. Ya, seperti kita kembali lagi yang terakhir 1 Yohanes pasal 3. Kembali kita baca ayat 1. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya, dunia tidak mengenal. Yang istilahnya anak-anak Allah itu bahkan mungkin sesat ya. Tapi dikatakan Tuhan tadi, Tuhan sudah mengatakan, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa ketika kita percaya Yesus, kita diadopsi oleh darah Yesus menjadi anak-anak Tuhan.
Artinya ada satu status yang luar biasa, di sisi lain ada tanggung jawab yang luar biasa, di sisi lain dunia tidak mengenal yang seperti itu. Dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dalam hidup ini kita menyadari bahwa kita bukan hanya disebut anak Allah, tetapi kita memang anak-anak Allah. Kita bukan hanya ciptaan Allah, tetapi kita anak-anak Allah. Bukan hanya ciptaan, tetapi anak-anak Allah. Yang kedua, ketika kita menjadi anak-anak Allah, artinya ada jaminan, ada, kalau kita bahas di kebaktian minggu pagi itu, ada warisan yang luar biasa bagi anak-anak Allah di dalam Kristus. Di sisi lain ada tanggung jawab yang luar biasa. Di sisi lain kita harus sadar bahwa dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal kita kalau kita disebut anak-anak Allah. Ya. Teruslah setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Yang terakhir, mari kita katakan kepada sebelah kiri kita, engkau anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Sekarang yang kiri katakan pada kanan, mosok. Ya. Ya. Seringkali Bapak Ibu kita tidak percaya sendiri. Kita dijadikan terang, engkau terang. Ah, mosok sih, aku koyong ini kok terang. Ah, mosok sih, aku anak Allah kok koyong ini. Ya, seringkali Bapak Ibu, siapa yang berkata? Firman Tuhan yang berkata. Ya, maka dalam lagu sekolah minggu katakan, dunia boleh katakanku tak berguna, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan katakan aku anak Allah, aku istimewa. Ya, makanya kita hiduplah sebagai anak Allah, bukan hidup dalam kegelapan, tetapi hiduplah sebagai anak Allah karena memang kita statusnya anak Allah. Ya, karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ini firman yang saya sampaikan di sore hari ini kita akan menjadi berkat, dan silakan Bapak Ibu yang ingin sharing, mau bersaksi, kami persilahkan. Ya. Mengecewakan. Ya, tapi itu satu hal yang saya ucap syukur dan terima kasih untuk doa saudara-saudara ketika kakak saya masuk ke rumah sakit. Jadi, ya, satu hal keputusan yang saya belajar berat gitu. Satu hal harus dioperasi atau tidak gitu. Jadi kita lihat kondisinya, ya kalau melihat kondisi secara jasmani mungkin kok kayaknya mampu gitu ya, enggak rasa seperti itu, tapi saya oke lah kalau itu memang jalan yang terbaik gitu. Jadi saya terima kasih ketika itu kasih doa itu ya, doa saya terima kasih sekali untuk keluarga yang untuk saya, dan sekarang sudah mulai pembicaraan dan sebelum saya ya, saya berdoa ketika malam itu belajar dari Daud itu yang saya pelajari ketika apakah ini dosa saya gitu. Jadi saya belajar dosa yang bagaimana ketika Daud berbuat dosa dan Nabi Samuel menyatakan bahwa Daud, kamu dosa telah mengambil istri dari panglimanya itu. Jadi anak yang akan lahir dari perempuan itu akan meninggal. Jadi Daud diberitahu dulu sama Samuel itu. Jadi saya belajar dari sikap Daud bahwa Daud itu rendah hati. Oh ya, saya salah, saya dosa. Jadi ya, oke, hari ini saya berpuasa, entah nanti keputusan Tuhan untuk masalah itu saya berpuasa, kalau bisa Tuhan jangan ambil nyawa. Jadi saya belajar nanti itu, dan oke lah kalau itu keputusan saya menikmati itu. Kalau Tuhan menginginkan untuk pokoknya saya
apapun yang akan terjadi. Jadi saya menikmati itu ketika oke, apa operasi itu boleh dilakukan gitu. Jadi ya saya sih gimana ya, waktu itu kakak perempuan itu katanya gimana operasi anaknya ya gimana kayak sana terus ini pun saudara minta ya udah, kalau saya nyarankan kalau dia pergi operasi, kalaupun tidak pun nanti malah bahaya juga gitu, karena memang keputusan yang harus diambil itu dilakukan atau tidak. Kalau dilakukan kemungkinan nyawa melayang, kalau tidak pun nyawa melayang. Mau kita hidup juga nanti nyawa melayang juga gitu. Jadi saya menikmati itu, oke lah kalau itu kamu harus belajar dewasa gitu. Saya nggak mau sama ponakan saya itu apa, pokoknya ambil keputusan kalau itu ini yang terbaik, udah ambil aja, kita doa, kita yakin itu Tuhan akan melakukan. Karena menikmati itu saya percaya Tuhan yang melakukan operasi sendiri, jadi tidak ada karena waktu itu langsung di tangan. Jadi saya pikir kalau di rumah sakit yang biasa itu padahal itu kan tidak kenal sana sini apa belum tentu langsung ditangani gitu, langsung sana masuk langsung Mbak, Mas ini harus segera dioperasi ini, kalau sudah kayak dulu gitu langsung pokoknya tinggal ini berkas diberikan silakan tanda tangan. Saya kan tidak berani ini masih ada itunya, oke saya konsultasi dulu sama keluarga itu. Jadi ya itu yang saya nikmati itu ketika selesai operasi dan saya bersyukur sudah selesai, berarti Tuhan sudah melakukan bagiannya dengan bekerja dengan luar biasa malam hari ini. Terima kasih untuk doa saudara-saudara. Saya ingin mereka tema kita dan terus melakukan pekerjaan yang luar biasa, harus bisa memberikan pemulihan yang luar biasa. Jadi kalau melihat kondisi dia itu kan punya apa yang nafas GPOK itu kan rawan gitu ya katanya. Tapi bukan tidak, saya sudah tahu ini punya itu, tapi masalahnya harus segera itu. Jadi saya sudah tahu semua itu kiranya tidak ada di itu rekam medisnya. Kira kita kalau mau itu, jadi kita doa aja. Saya yakin itu bisa dilalui dengan baik ya. Jadi saya bersyukur tentang itu ya, apapun yang terjadi kalau melihat fisik ya memang seperti itu. Jadi setelah jalan luar biasa bekerja gitu. Jadi jika saya melihat gimana kok ya itu harus dipotong, itu tempurungnya harus diambil gitu. Nanti itu disimpan di daging. Ya sudah lah, itu mau disimpan di daging gimana Tuhan bisa membuat tempurung yang baru, bisa membuat hal yang baru gitu. Jadi saya menikmati itu dan saya bersyukur Allah bisa melakukan itu dengan luar biasa. Jadi juga dukungan doa-doa saudara-saudara yang melakukan. Terima kasih sekali ya. Mungkin itu yang saya bagikan, saya menikmati sekali dengan bagian mana Allah bekerja yang saya percaya ajaib setiap waktu. Terima kasih sekali. Amin. Terima kasih Pak Dayat untuk kesaksiannya bagi kita sekalian, menguatkan kita juga dalam tiap permasalahan, persoalan yang butuh keputusan penting gitu ya. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, berserah pada Tuhan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bersaksi atau sharing tentang firman Tuhan. Oh, terima kasih Pak firman-Nya. Jadi mendapat pencerahan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang mempunyai tugas dan kewajiban, juga mempunyai dengan segala konsekuensinya. Itu saja, terima kasih. Ya. Terima kasih Bunda. Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, terima kasih untuk kesaksian dan juga firman Tuhan sudah bagikan pada saat sore hari ini bagi kita semuanya.
kiranya dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan berdoa syafaat menutup persekutuan PA kita hari ini. Nanti kita akan bantu doa terus ya untuk Mas Edi, untuk juga saudara-saudara jemaat Tuhan yang lain, Agus, Titus, Oma Bambang, dan yang lainnya. Kalau doa syafaat diserahkan pada Ibu Penasehat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami bersyukur oleh anugerah-Mu pada saat ini Engkau izinkan kami di tempatnya Mas Dayat sini semua hanya oleh anugerah-Mu Bapa. Kalau kami semua di sini sehat dan Engkau memberikan kekuatan kesehatan pada kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati keluarga di sini yang telah menyediakan tempat Tuhan, supaya mereka lebih setia, lebih taat pada kebenaran firman-Mu Bapa. Lewat firman-Mu juga senantiasa mengingatkan kami supaya kami jadi anak-anak Allah. Kami juga harus hidup sesuai dengan firman-Mu Bapa. Bapa, Engkau tolong, hanya pertolongan Roh Kudus-Mu yang sanggup. Kalau tidak Tuhan, kami tidak mungkin bisa menjadi seperti Engkau. Hanya oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus yang senantiasa beri kekuatan dan berikan kami semua ketaatan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Bapa, buat juga pekerjaan Tuhan di GPGH ini Tuhan, tolong Jalan Toro di Gunung Hermon, Tuhan memberkati. Baik juga besok Jumat ada latihan, dan juga Sabtu persekutuan doa, Minggu pagi pada umum sekolah minggu remaja. Tuhan memberkati semua. Kami juga berdoa buat rencana akan sekolah minggu letrik. Tuhan tolong, Tuhan berikan semua anak-anak sekolah minggu sehat, orang tuanya sehat semua, dan juga semua guru-guru juga sehat, bisa akan mendampingi ya Bapak. Cuaca yang baik juga kendaraan semua berjalan dengan lancar, security semua baik Tuhan, supaya semua berjalan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga rencana akan letrik juga remaja kami juga serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong campur tangan semua supaya semua berjalan dengan lancar Tuhan, dan semua supaya boleh mendatangkan lebih baik lagi semua anak remaja, lebih setia, lebih taat kepada firman-Mu dan tak hormati kepada orang tua mereka ya Bapa. Dan juga semua yang pembimbing Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan, Roh Kudus yang mampukan ya Bapa. Kalau manusia tidak sanggup mampu, Roh Kudus sendiri yang mampukan dan mengubahkan setiap pribadi kami lepas pribadi boleh sesuai dengan akan gambar-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga doakan Bapa buat saudara seiman kami, mereka yang sakit, mari Tuhan, Engkau yang sanggup, hanya Engkau tahu yang bisa menjamah mereka. Mas Edi, Tuhan jamah dan sembuhkan, pemulihan, istri, anak yang mendamping, beri kekuatan, ketenangan, kesabaran, dan segala kebutuhan Tuhan cukupkan. Tuhan tolong Mas Agus maupun Titus, omanya Bu Bambang, Tuhan juga jamah, penyembuhan hanya dari Engkau. Ibunya juga Mbak Eli, Tuhan juga jamah. Baik Mak, Tuhan sembuhkan, batuknya Tuhan sembuh. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang lain kami tidak tahu, tapi Tuhan akan melawat mereka satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Pekerjaan-Mu juga Tuhan akan memberkati, tambah jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang ada tetap setia dan taat kepada kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya kami kalau jadi anak-anak Allah, kami taat kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, terima kasih Engkau juga memberkati kami pada sore ini. Semua yang hadir di tempatnya Mas Dayat, Tuhan juga memberkati mereka. Mereka yang sebagai guru mengajar, Tuhan berikan hikmat, berkati juga apa yang mereka ajarkan. Tuhan Engkau mengurapi mereka jadi berkat Tuhan dimanapun, keluarga mereka, anak-anak mereka di mana sekolah, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan berkati mereka semua. Keluarga besar mereka dimanapun Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Semua kami hadir, Tuhan juga memberkati. Tuhan juga memberkati pemerintah kami ya Tuhan. Tahun depan menghadapi pemilu, juga pemilih presiden. Tapi Engkau tunjukkan yang lebih
betul-betul yang dari Engkau yang takut akan Tuhan, Tuhan yang juga akan memimpin rakyat ini ke depan lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga doakan ya Tuhan, buat setiap para hamba-hamba Tuhan dimanapun pelayanan, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan, baik itu gembala-gembala, penginjilan, dan juga Tuhan tolong semuanya, maupun pengajar yang guru sekolah Alkitab, semua Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak di surga, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, Engkau juga tolong Tuhan seluruh yang telah melayani Engkau, apapun bidangnya, Engkau memberkati mereka, pakai mereka lebih lagi. Semuanya hanya untuk hormat dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, baik sebentar mungkin Tuhan, kami akan kembali semua ke rumah kami masing-masing, semua minta akan perlindungan-Mu lah Tuhan. Engkau yang melindungi kami dalam perjalanan dimanapun. Kami hanya berharap mengandalkan Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Supaya kami semua boleh sampai di rumah selamat, tidak kurangan suatu apapun. Dan Tuhan juga berkati di sini, keluarga di sini, Tuhan pakai mereka jadi berkat di sini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji syukur hormat bagi nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.